Terimalah salam penghormatan dan kebanggaan bersama sekaligus salam virtual yang mempererat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu. Intinya dari salam yang banyak tadi itu intinya selamat malam gitu. Hari ini hari Jumat. Di sebelah saya ini pakar simologi. Kalau salam saya buat kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. Jadi malam ini kita berkumpul untuk mensyukuri bahwa kegiatan partai ini terus berjalan, terus berlangsung, tidak sekedar berbicara politik ke depan, tapi kita menapakilasi tentang politik juga ke belakang. Teman-teman sekalian harus yakin dan percaya bahwa Tuhan itu telah memilih kita dari sekian banyak makhluk di dunia. Hanya sebagian di Asia Tenggara yang dimenangi. Sebagian mereka yang hidup di Asia Tenggara hanya sebagian dikasih kepercayaan hidup di Indonesia. Dari sebagian yang hidup di Indonesia hanya sebagian yang digerak ISPI. Kalau dirapatkan biar tidak terlalu rindu gitu, tidak terlalu renggang itu jadi Nusantara Ismul. Dan Tuhan sudah melakukan verifikasi secara administrasi, verifikasi secara faktual kepada kita untuk tetap memperjuangkan kebangkitan Nusantara. Maka ini sudah benar. Nah, di sebelah saya ada dua pakar yang berbicara tentang simologi. Jadi simologi itu kan sudah bicara simbol, logi itu logos, jadi ilmu. Jadi bicara tentang keilmuan tentang simbol-simbol lah, simpelnya seperti itu. Bagaimana tentang masa lalu, tentang sisi pemerintahannya. Jadi beliau pembicara ini Mbak Suryani Dewanti. Nah, waktu saya diminta moderatori jalan ini, diskusi ini, pertanyaan saya ke Mas Waldi adalah apakah pembicaranya percaya sama alien atau enggak? Kalau memang dia percaya saya mau, kalau tidak percaya saya tidak mau saya. Tapi alhamdulillah tadi pertanyaan itu saya langsung lontarkan ke beliau dan itu kita percaya. Jadi kita ini sama-sama ketemu. Nah, karena kalau tidak percaya tidak mungkin juga kita bisa dipertemukan. Karena nama beliau ini kan Suryani Dewanti. Surya itu adalah cahaya, sumbernya adalah matahari. Baskara, nama saya juga ternyata sama maknanya, matahari. Jadi ada persamaan, sehingga kita harus berkumpul dulu untuk sama-sama membangkitkan Nusantara. Baik, teman-teman sekalian, 2 jam yang diberikan oleh panitia, 1 jam kita berikan kepada Mbak pembicara, 1 jam sisanya itu kita berdiskusi lah. Bagaimana menapakilasi supaya kita ini punya modal lah ya, punya modal. Karena di Indonesia ini kan candi ini banyak ya. Cara baca juga salah. Harusnya C-nya itu sama kayak tahun baru Saka, tulisannya Caka, dibacanya Sandi. Apa itu Sandi? Sandi itu adalah password, kata kunci. Jadi sudah benar nih kita kumpul di sini, kita gunakan password ini sehingga kita bisa sign in gitu di Nusantara. Baik, supaya tidak berpanjang kalam ya saya jadi pembicara kan. Jadi saya berikan kesempatan langsung kepada Mbak Suryani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Ini saya pertama menampilkan mengenai simbolog. Simbolog ini sebetulnya baru saja dibentuk. Ini anak muda, maksudnya pasti membentukkan pendamping atau pendamping, yaitu orang-orang sepuh yang akhirnya memberikan semangat kami untuk sudah deklarasi saja dan menjadi ikatan simbolog Indonesia, karena banyak orang-orang Indonesia yang sebelumnya menyimpan pengetahuan-pengetahuan dalam masing-masing persediaan. Ya, saya bersedia untuk mendeklarasikan ikatan simbolog ini di 16 Juli. Malam ini saya akan bercerita ya, kalau memaparkan kayaknya terlalu beda gitu, enggak ketika kita bicara UFO itu ya sudah pribadi, ini enggak, sudah beda, dan itu masuk dalam masalah. Ada beberapa kepala saya ini mitos, apa kebetulan, atau tidak desain semesta. Ini karena saya orang simbol, itu saya jadi terbiasa teliti gitu ya. Jadi saya. Oh iya, oke. Awalnya ketika saya ketemu Mas Waldi, bicara tentang kami dari Partai Kebangkitan Nusantara. Di situ bukan partainya sebenarnya saya masuk di kepala saya, tapi ada sesuatu yang lain yang ternyata itu saya berpikir apakah ini mitos gitu ya.
kebetulan aku grade desain semesta. Kenapa? Karena pikiran saya langsung pada pola-pola matematik. Kenapa? Abad ke-7 Kerajaan Sriwijaya muncul kan? Segitu gedenya dia. Abad 14 Kerajaan Majapahit, itu ada faktor kelipatan 7 di situ. Dan 7 dalam dunia simbologi adalah pola-pola semesta. Seperti 7 bulan, 7 Seven Sisters, Seven Sisters tahu ya? 7 bintang dan lain-lain. 7. Lalu sekarang kita di abad berapa? 21. Kelipatan 7 lagi. Mungkin nggak ini 21 sebagai daerah tapi kebangkitan Nusantara ini bolehlah dikasih applause. Next adalah kita bicara. Saya tadi sudah dikasih saya arsitek arkeolog, jadi saya tidak punya arsitek dan tidak punya arkeolog. Sekarang karena saya melihat ada sesuatu yang sebenarnya menarik perhatian saya di luar dan pada saat itu kami bergabung dan saya bertemu dengan Mas Rogo. Ini wakil saya, Deputy Object Museumnya di sini yang membantu saya dalam banyak hal pemikiran juga. Kita masuk di pertama. Kepemimpinan luar Nusantara yang kita bicarakan ini merujuk pada ilah-ilah pimpinan yang ada dalam sebuah zaman peradaban besar. Mungkin Bapak Ibu di sini kebayangnya zaman sejarah itu ya sebatas Nusantara, kerajaan dan ini dan itu, Majapahit ini. Tapi zaman yang saya bicarakan ini zaman yang lebih tua dari itu, lebih gede dari itu. Zaman di mana Gandhara, Persia, dan Mesir masih masuk dalam yang namanya wilayah Dwipantara. Dwipantara itu lebih tua dari Nusantara sebelum Dwipantara pecah, sebelum menjadi Nusantara. Jadi ada lagi suatu wilayah yang lebih besar, namanya Dwipantara. Gandhara itu dulu, sekarang namanya Afghanistan. Itu dulu namanya Gandhara. Ya, Persia masih masuk dalam wilayah yang sama Dwipantara. Egypt masih masuk dalam wilayah yang sama. Oh iya. Jadi kita lebih kencang ya? lebih berapa? Iya, yang lebih rapat aja. Oh iya. Oh itu badannya emang. Iya, saya harus gimana itu? Ngali. Di Pantara. Laptopnya aja agak geser. Terus kedengeran nggak ya? Iya. Jadi di sini saya cerita, anggap aja jadi cerita ya tentang zaman di mana lebih tua daripada sejarah Nusantara. Zaman di mana peradabannya disebut dengan peradaban Weda. Jadi mungkin Bapak Ibu selalu diarahkan bahwa Weda itu salah satu agama. Itu zaman nama peradaban yang sangat besar, namanya Vedic era. Dan lempeng benuanya pada saat itu di Pantara namanya Sundaland. Kalau dulu pelajaran IPS ya, ada namanya paparan Sunda, yaitu Sundaland. Dan wilayahnya disebut dengan Lembah Sindi. Jadi Lembah Sindi itu nggak hanya seukil, oh ini India, enggak. Lembah Sindi itu enggak. Kenapa disebut lembah? Karena itu berada di dataran yang turun gitu dan luas, sangat luas. Penduduknya disebut dengan orang Sunda. Jadi Sunda tidak sebatas Jawa Barat seperti yang sekarang. Udah itu gede banget, orang Sunda. Udah fire. Ya mungkin itu tanda kutip yang sebenarnya saya tidak berpikir aneh. Dia tahu banyak sebenarnya. Dia tahu banyak. Saya tahu dia tahu. Hanya ya mungkin cara mengungkapkannya, mengorbitkannya masih tanda kutip. Mungkin itu bertahap. Lalu ini gambaran peta Sundaland ya. Jadi sebenarnya dulu pun orang yang berdebat di mana-mana sama kayak sekarang. Oh saya mau pindah kota nih, saya mau pindah kemana nggak? Jadi terjadi seperti itu. Dan Sundaland itu gede. Kalimantan, Jawa, Sumatera masih terhubung dalam satu daratan.
110.000 hingga 12 tahun yang lalu. Dataran Nusantara bagian barat termasuk Sumatera, Jawa, Kalimantan masih jadi satu dengan dataran utama Asia. Dia yang itulah yang membentuk Sundaland ini. Sebenarnya banyak sekali pemaknaan Sundaland itu apa, tapi saya menemukan satu hal yang menarik dan itu tidak populer. Kenapa? Sundaland adalah artinya itu pulau yang berbentuk seperti belalai gajah. Dan itu bisa saya temukan di ini. Oh iya, memang ada bentuknya belalai gajah. Gitu. Dan disitulah sebuah peradaban besar itu terbentuk. Gitu. Veda atau Vidya sendiri artinya cahaya pengetahuan, cahaya kebijaksanaan pada zaman keemasan. Mungkin kalau orang bilang, wah kita balik lagi zaman keemasan ya, atau Satya Loka mungkin ya. Dalam kita bicara juga ya kali Mahayuga itu ada Satya Yuga, ada dua para juga, ada Kali Yuga, dan kita lebih familiar dengan zaman Kali Yuga yang segala sesuatunya acak aduk, amburadul. Dan zaman keemasan ini yang kecurigaan saya itu ada pada zaman keemasan ini. Pada masa itu hingga zaman sampai pada saat 3 pulau besar di Sundaland, Sumatera, Jawa, Kalimantan terpisah dari Asia itu 10.000 tahun lalu. Akhir peristiwa naiknya permukaan air laut ya. Namun gitu, ketika walaupun terjadi diaspora ini kan dipecah-pecah oleh bencana, dipecah-pecah oleh mau nggak mau kita semua terpisah. Ada satu peradaban Weda itu masih terus berlangsung. Nah, termasuk ya segala tata kepemimpinan masih berlangsung. Nah, ada sebuah pertanyaan sederhana dari saya. Ketika kita hidup di zaman sekarang, apa beda pemimpin di zaman sekarang dan zaman? Pasti beda ya. Beda. Pernah nggak terpikir zaman dulu itu seperti apa sih kok sampai banyak wilayah itu ya dalam ceritanya dia begitu masyhur, berarti kan nggak sampai berantakan dong gitu. Dengan sekarang hal tertentu saja bisa terjadi letupan. Apa? Ini beberapa kriteria pemimpin di zaman sekarang ya. Ini kalau saya dari pendidikan juga ada beberapa kriteria yang diperlukan untuk pemimpin. Lulusan S2. Kalau nggak S2 udah nggak masuk kriteria. Wah, nggak masuk lagi. Sarjana paling enggak lah. Lulusan sudah pertama akreditasi nggak, B nggak, A nggak, C nggak usah. Padahal dia mungkin kompeten. Punya pengalaman sekolah di luar negeri. Tapi sudah menguasai bahasa lain dan segala macam yang ada di sini. Tergantung nanti dari wilayah masing-masing, institusi masing-masing. Sedangkan zaman dulu kita nggak pernah tahu sebenarnya seperti apa sih, dan itu sangat simpel, sangat nggak seribet kayak gini. Walaupun secara mulia saya bilang itu kan saya dulu nggak mau. Kriteria pemilu pada masa zaman dahulu sangat simpel. Pernah dengar cerita nenek moyang kita zaman dahulu ada seorang raja satria yang adil dan bijaksana. Semua nenek moyang ceritanya begitu. Berarti kriteria raja itu sama. Tiga ini adil, satria, bijaksana. Enggak yang seorang raja yang lulusan S2 kan nggak gitu ya zaman dulu, atau seorang raja yang pandai menguasai bahasa mana, nggak gitu. Simpel, adil, satria, adil, bijaksana. Ini adalah beberapa hal. Satria itu dia punya dana, punya tugas, dia mengemban tugas dan juga diri sendiri bahwa aku ingin berani. Jadi seorang prajurit yang bisa melindungi, bertanggung jawab, menjadi pelopor, memperhatikan keselamatan dan keamanan, siap berkorban. Yang namanya satria itu pasti siap berkorban, dia pasti kapal badan. Kalau ada apa-apa dia akan berkorban. Itu satria. Dan dia berani mengambil kesalahan. Ini salah, walaupun anak buahnya yang salah, dan saya yang salah. Itu orang Jawa itu satria. Yang kedua adalah adil. Adil ini adalah keadaan yang sebetulnya mendamaikan banyak pihak. Dia merasa adil, ya aku yaudah itu ya dia memang pantas, kita bisa melihat dia memang pantas, kita bisa lakuin karena memang ya dia diperlakukan secara adil, tidak semena-mena, dan semua mendapat perlakuan yang sama. Dan yang ketiga adalah yang paling susah,
Ini adalah bijaksana. Orang bijaksana itu pada dasarnya harus memiliki kecerdasan dan pemahaman tentang alam semesta. Kalau nggak bisa itu, 80% saya jamin orang itu nggak bisa bijak. Karena apa? Orang yang mengenal bagaimana tatanan alam semesta, hukum alam semesta, dia bisa menempatkan diri sesuai dengan kapasitasnya. Dia bisa bersikap dengan tepat dalam menyikapi setiap keadaan dan peristiwa. Oh, masalahnya di mana? Itu diselesaikan. Pasti itu tidak diskomunikasi, pemahaman. Gak ada yang tahu sih sampai. Kalau orang nggak bijak, dia nggak bisa melihat ini dari sudut pandang yang lebih jauh. Jadi ada sudut pandang lebih jauh, tapi jauh. Nah ini yang paling susah, yang sampai sekarang tidak ada dalam kriteria kunjung manapun. Nggak ada kan? Kriteria kunjung harus sudah. Nggak berani ada yang gantung ini. Yang gantung ini. Ini tadi yang saya ceritakan, bagaimana Nusantara setelah terjadi komunisme, kabinet tidak bedanya. Tapi mereka masih disatukan oleh pengetahuan yang sama, yang sepakat seluruh Nusantara, seluruh mereka yang wilayah yang tempat mereka imigrasi atau macam-macam. Salah satunya di Nusantara itu disebut dengan divisasi. Pengetahuan tentang moralitas yang mengajarkan tentang bagaimana mendidik, membimbing, memimpin, bertingkah laku, serta menjalani kehidupan berdasarkan dharma. Dharma itu sebenarnya pengetahuan kita pada saat gini. Contohnya gini, mungkin saya agak susah ya menjelaskan definisinya. Misalnya anak umur 1 tahun atau umur 2 tahun, 1 tahun lagi, dharmanya dia apa? Nangis, karena dia harus gimana caranya nangis, karena kalau nggak nangis sebenarnya nggak tahu dia apa. Dia harus dharmanya dia adalah merawat dirinya sendiri dengan caranya nangis. Ibunya datang ngasih makan lapar. Oh dia kotor, harus dibersihin sama ibunya. Nangis dharmanya, itu dharmanya. Tapi kalau dharmanya, misalnya anak umur 3 tahun, dia harus mulai mengenal. Dan dia mau berantem, tukaran sama temannya, sama saudaranya. Ya itu, dia harus mulai mempertahankan, oh ini aku, mengenal. Next, ketika dia 7 tahun, 18 tahun, 19 tahun, dharmanya masih berantem, ya ini nggak benar secara mental pun dia nggak benar. Makanya kalau sekarang udah gede-gede berantem gara-gara hal beda, buat saya itu nggak nonsen. Mental kalian gimana? Kalau mau mengerti perbedaan, sejak kapan itu beda? Nungguin pisang tanduk di Jawa Barat sama di Jawa Tengah, rasanya sama nggak? Beda. Jawa Tengah itu manis tanduknya, coba di Jogja, nggak perlu beli pisang tanduk manis. Jawa Barat ada asetnya sedikit dan seger. Kalau kita mau ngurusin bedanya, ya beda. Apa yang kita mau memperbutkan pisang tanduk enggak? Tapi bagaimana persamaan pisang ini bisa menjadi sesuatu hal yang lebih produktif, bisa dijadikan sesuatu komoditas yang bermanfaat untuk kita dari persamaan ini. Nggak harus, oh kalau sama pisang goreng semua harus pisang goreng, nggak harus gitu. Dengan rasa yang asam ini harusnya punya bentuk lain yang bisa itu dia. Jadi kalau mau ngomong beda, setiap sekarang itu beda. Itu apa tanaman, buah, apa beda. Nah, dalam perkembangan ini sastra menjadi panduannya orang pemimpin. Sebenarnya tadinya bukan panduan pemimpinnya, panduan untuk kita belajar moral. Akhirnya menjadi panduan pemimpin untuk membangun suatu negara, wilayah, baik dari segi tata negara, tata pemerintahan, ataupun tata masyarakat. Ini niti sastra yang ada di Jawa, beda dengan niti sastra yang ada di India. Karena segala pengajaran itu akan disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Ini ada di Perpustakaan Nasional. Yes. Next, ini yang paling penting. Sebelum kita mampu memimpin wilayah yang lebih luas, kita harus mampu memimpin area yang terkecil. Apa itu menurut Bapak Ibu? Keluarga, yakin? Diri sendiri. Diri sendiri. Tidak bisa memimpin diri sendiri, ya nggak usah memimpin yang lain. Ketika dia tidak mengenal dirinya sendiri, dia nggak bisa memimpin dirinya sendiri. Sudah tahu dia sakit batuk masih minum es, bisa nggak memimpin dirinya? Dia nggak. Kan dia harus menjaga badannya.
supaya dia bisa berbuat banyak kan gitu. Kalau dia sendiri badannya aja nggak bisa dia jaga, mau jaga orang lain yakin? Iya, ya kan? Itu. Jika wilayah yang lebih luas, ini kalau orang yang mempelajari spiritual pasti kenal jagat alit dengan jagat agung, ya. Mikrokosmos dengan makrokosmos. Nah, kalau wilayah yang lebih luas itu ibarat makrokosmos, maka yang paling kecil adalah mikrokosmos. Dan diri kita ini adalah mikrokosmos. Skala terkecil dari alam semesta yang besar-besarnya itu ada di kita semua di sini. Kita nggak perlu sebenarnya wondering atau membuat karangan-karangan cerita tentang alam semesta yang di luar nalar, gitu, atau di luar fakta yang kita alami mungkin orang-orang lain ya cukup dengan melihat diri kita sendiri, bagaimana reaksinya kita, bagaimana energi kita, semua energi ini hanya manifestasi ya. Mampu memimpin diri sendiri berarti mampu mengenali diri sendiri. Ini dulu. Mampu mengenali diri sendiri berarti mampu mengenali alam semesta. Mampu mengenali alam semesta berarti mampu mengenali energinya sendiri. Mampu mengenali energinya sendiri, tahu cara meningkatkan kesadaran. Ini yang sebenarnya paling penting. Titik krusial dan tahu bagaimana cara meningkatkan kesadaran. Karena kesadaran itu knowledge yang tidak ada di situ. Tahu cara meningkatkan kesadaran berarti dia mampu menguasai pikirannya sendiri. Ketika dia mampu menguasai pikirannya sendiri, dia mampu menguasai tindakannya. Semua ditindak dengan kesadaran. Dia harus punya ilmu pengetahuan. Dengan punya ilmu dia bisa mengenali diri. Dengan mengenali diri dia bisa mengembangkan sifat-sifat utamanya. Dan dia mampu menghubungkan ini kerja yang dilakukan tanpa pengetahuan hanyalah membawa kegaduhan. Siap. Belajar dulu S2, nggak bisa ya. Apa sih lu kok ngerjain apa? Kan banyak itu. Aku udah ngerjain katanya nggak kepake. Mungkin pernah, beneran. Tapi yang ilmu pengetahuan punya ilmu enggak itu jauh lebih besar. Intinya sama aja, kamu tahu tapi kamu gimana? Nilainya apa? Untuk bisa mewujudkan masyarakat sejahtera, seorang pemimpin harus membuang egonya. Ego itu gini, ada orang yang egonya gede. Cirinya apa? Dia cuma mau lihat apa yang dia pengen lihat. Dia hanya mau dengar apa yang dia ingin dengar. Dan akhirnya kita hanya asal kita sebagai ayah muda sayang sama pemimpin ini. Jangan kasih makan itu. Bapak di sastra ya. Yang tadi selalu itu lagi. Ilmu pengetahuan, knowledge ini menjadi dasar. Yang kedua memiliki visi yang jelas. Visi itu apa? Vision, pandangan, penglihatan yang jelas. Orang punya penglihatan yang jelas itu kalau energinya full. Ya, ini. Energi itu adalah ketika kita bangun tidur, kita fresh. Sangat-sangat penting dan itu tidak bisa dipermainkan. Karena energi itu basic dari semua material, basic dari semua. Ketika kita mau katakanlah yang paling mutakhir adalah istilah law of attraction. Apa sih yang di-attract dari hati? Energi. Dia manifest. Tapi kalau main kita nggak terlatih, main kita cuma energinya 2 cc. Kan jelas. Ketika kita makan, saya tidak mengatakan bahwa jangan makan daging. Tapi kita tahu bahwa daging tidak ditaruh di kulkas selama 1 malam, dengan sayur tidak ditaruh di kulkas selama 3 hari, yang busuk mana? Gitu. Mesti ketika daging itu sudah mati, ada mikroorganisme yang diundang untuk mengurai. Beda dengan tanaman. Ketika kita makan sayur, buah, dan dia belum busuk aja udah keluar. Sebenarnya kita tidak pernah terkena zat-zat yang sebetulnya. Ini visi kepemimpinan. Sebenarnya visi kepemimpinan nggak harus ini, tapi ini adalah salah satu contohnya. Beberapa hal yang ketika pemimpin-pemimpin kita zaman dahulu itu ada poin-poin ini misalnya. Tapi semua visi dibuat berdasarkan 12 hukum semesta ini. Jadi tidak ada satupun yang bertentangan dengan hukum semesta. Karena kalau bertentangan dengan hukum semesta udah pasti nggak ada. Orang nggak ada kok. Hukum-hukum alam semesta itu ibarat istrinya raja.
istri pemimpin. Kalau dia harus pasang ini, pasangannya raja itu pasti dan dia menguasai ini, dia mau create apa, mau ini apa, pasti tertutup karena dia nggak melawan itu. Ibarat, oh saya mau bikin air itu nanti jatuhnya ke atas, nggak bisa. Ada yang pernah sini ya, maksudnya ya, sering. Konon kabarnya, ini konon kabarnya, silahkan dicari, silahkan diteliti, benar enggak ya? Ini dulu adalah Universitasnya Nusantara. Tempat belajar, tempat mendidik, menciptakan manusia unggul. Itu dari Oxford. Ya, ini di sini dulu. Kalau sekarang kan dia hanya sebagai rasanya raja ini kan. Tapi di balik cerita-cerita itu masih banyak cerita yang orang banyak yang jorok, kalau salah, ini bukan jorok. Ini orang bilang Holy Grail. Saya punya penjelasan tentang Holy Grail di psikologi sendiri, tapi ini kita nggak bahas. Ini akan berkaitan dengan musik. Ini Holy Grail dan di sana ada penciptaan, ya kan? The creation. Yang di sana adalah bagaimana canning itu menguap dalam buah angin. Ada energi dari ini, ada energi maskulin, dan semuanya itu membentuk dia menjadi sosok. Kalau orang bilang, oh sel telur seperti Senangnya sendiri nih, waduh. Paling depan. Gak jelas. mereka tuh masih ngerubutin. Kenapa? Si sel telur ini bisa itu ya mas? Iya ya. Iya yang dia kasih energi, dia kasih jalan. Tapi Gak tahu kan? Energinya itu, tracknya itu ya kamu yang lain. Tapi di cengkramnya apa ini? Oh iya. Ada pencengkramnya itu. Kira-kira seperti ini ya. Tangannya kan. Boleh saya bro. Kalau boleh. Kita lagi sakit gitu. Karena merokok ini kan peradaban tua. Kata Waldi. Jadi intinya dulu universitas di Nusantara Candi Suko ini adalah tempat menggodok para calon-calon raja yang ketika ini didukung oleh relief di Candi Penanggalan, di mana banyak bangsa yang datang di sini untuk belajar. Jadi ketika bangsa Persia, ketika bangsa mana-mana, dulu itu kan di sini namanya Lembah Sindu ya, Lembah Sindu. Karena kita di peradaban orang Persia itu tidak bisa bilang S. Dia ada konsonan musikal. Jadi ketika dia kembali ke sana, makanya biasanya the teaching of jadi dari Sindu jadi Hindu. Itu orang-orangnya. Ketika yang namanya peradaban besar yang digantikan. Ketika balik lagi dari imigrasi dari arah sana Yunan masuk ke sini, yang muncul adalah Hindu. Sindunya. Tapi sebenarnya istilahnya Sindu. Jadi kita mengacu pada sebuah agama. Mengacunya pada sebuah peradaban besar di mana ada sebuah zaman keemasan di situ, termasuk ajarannya, termasuk kehidupannya, keamanannya, masyarakatnya. Capaian dari kedua universitas tadi ya, mungkin manusia unggul itu adalah yang pertama harus pada zaman itu capaiannya, zaman Weda harus membawa keadaan dunia lebih berkelanjutan dan membahagiakan, yaitu sustainable development. Mungkin ini yang sekarang masih dipakai konsep oleh Indonesia untuk 2025 sampai 2030. Sustainable development sudah ada dari zaman ketika. Yang kedua adalah membawa manusia pada kesadaran Vasudeva Eva Kutumbakam. Saya tidak mau merubah istilah aslinya ya, karena kalau saya rubah pasti akan lebih jauh. Yaitu seluruh dunia adalah satu keluarga besar. Karena kita semua dulu dalam peradaban dan hanya terjadi karena diaspora dan akhirnya muncullah berbagai kepentingan yang akhirnya memecahkan kita menjadi yang imbalan dan hukuman ini source-nya mungkin akan
menjadi sangat besar. Pemimpin yang transaksional udah berapa? Kan ya gitu sih. Kalau enggak ini kamu saya tuh. Walaupun ini diambil di sisi positifnya bisa. Dari luaran tersebut kita bisa lihat karakter utama jiwa seorang pemimpin adalah selalu memiliki rasa apa yang bisa dia berikan bagi negara, bukan apa yang bisa ia dapatkan dari negaranya. Tapi rasa ini tulus loh munculnya karena ada orang begini tapi sebenarnya narsistik itu ada. Jangan salah, orang berbuat baik hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin dia diterima dalam suatu komunitas, itu ada. Dan itu narsistik banget. Ini zaman dahulu. Ini istilah-istilah ini saya ambil dari niti sastra yang memang menjadi syarat sifat-sifat utama untuk pemimpin harus kayak gini, susah ya. Karena itu tadi nggak ada lulusan S2, nggak ada harus menguasai dosen, tapi harus kayak gini. Ini apa aja sih nanti bisa dilihat. Pertama, dana. Dia harus murah hati. Jadi harus ketika pemimpin dia harus kasih dana buat orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua harus memandang sama seluruh anggotanya, memberikan kesempatan untuk berkembang ketika orang itu memang punya potensi. Jangan karena aku nggak suka, terus sebenarnya orang punya potensi, nggak usah nih, bisa. Nggak mau dia maju. Tiga, mengatur memelihara disiplin kerja, nggak pandang bulu, ya, berlaku untuk semua bawahannya. Apapun latar belakang agamanya dan sukunya. Denda, ya dia tegas, kalau emang dia salah ya dihukum dengan aturan ada dia sepakati. Agak susah ya, satu ambigaman. Dia harus menarik perhatian positif. Ini raja harus bisa kayak gini, pemimpin harus bisa kayak gini, pemimpin dirinya sendiri pun harus bisa kayak gini. Kalau dia mimpin dirinya sendiri nggak bisa menarik perhatian positif, dia duduk di sini, orang udah malas keluar. Ada loh orang datang, tiba-tiba makannya enak nih, tiba-tiba ada satu orang datang, kita nggak betah, malas banget, nggak ngerti kenapa. Itu kalau dia sendiri berantakan, itu kalau dia ngomongin kenapa ya orang sih nggak enak. Kalau peka ada. Oh, itu tuh. Ada lu bubar gitu. Yang kedua adalah pelaksana. Itu dia kembali lagi bijaksana, cerdas, menguasai pengetahuan, itu sudah basic ya. Yang ketiga usaha, dia harus kreatif. Kalau nggak kreatif, ya dia nggak bisa bawa trendsetter, dia nggak bisa jadi trendsetter, nggak bisa memberi ide, inspirasi buat orang lain. Yang keempat adalah alma-sama, yang ini moralnya harus luhur. Nah, ini moral itu saya juga agak susah ya menjelaskan karena ini ya belum dengan etika dia, cara dia memandang bagaimana menempatkan orang yang lebih tua itu gak gampang gitu. Karena anak-anak zaman sekarang ya udah lolos, jadi agak susah. Nah, saya nggak sengaja gitu. Satya sama mampu mengontrol bawahannya sekaligus memperbaiki hal yang dianggap kurang baik dengan cara tidak menyakitkan. Bisa kamu jangan gitu dong. Bahasanya itu hanya karena aku ingin dihargai seperti itu, aku orang mau ini kan aku cuma di dalam keluarga sendiri yang dituakan dia mau kayak gitu juga ada kan. Aksudra Parisaka, dia mampu memimpin sehingga para kayak ini sudah menemukan bawahan-bawahannya itu dia harus bisa bijak sehingga diterima oleh semua pihak yang mempunyai pandangan yang berbeda. Ini yang usahakan ini sering jadi begitu. Kali ini sebetulnya itu saja, punya pengetahuan, watak berani, dari satria gitu kan. Dia punya ulas AC, compassion yang harus tinggi, dan yang jelas yang terakhir yang nggak ada lagi. Karena kalau nggak dari bawah, ya dia harus sebagainya. Tapi membangun di bawah, ya itu dia harus bisa punya energi yang begitu. Kita kalau ngomong energi, itu punya istilah. Nah energi itu gimana ya diolah. Kalau kata kami saya ya intinya cara mengolah energi saya itu dengan mengontrol makan dan meditasi itu sangat penting. Ketika saya sakit biasanya meditasi.
saya makan makanan yang benar, ketika itu category saya jadi dokter. Itu saya bantu. Ini adalah 3 upaya sandi rupa. Nah ini pemimpin itu harus bisa tahu dari muka orang ini sebenarnya kamu ini suka apa enggak, sedih apa enggak, lu tuh ada masalah. Itu pemimpin itu harus tahu. Jangan yang dia tuh nggak tahu. Ini orang kenapa nggak tahu, nggak boleh. Kalau dulu itu apa? Jadi bangsa harus tahu susunan pemimpin, tahu susunan masyarakat, sehingga tahu pendekatan seperti apa yang harus dipakai. Yang ketiga itu bisa mengetahui tingkat peradaban kepandaian dari orang-orang yang bersedia, mengetahui informasi apa yang harus diselesaikan, yang harus dia apa yang harus dia dapat untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Yang kedua otaksa, dia harus meneliti data-data yang dia dapat sendiri. Jadi harus dianalisa, bukan karena katanya udah, tapi nggak ada penelitian, nggak ada analisa ini benar apa salah. Kalau salah, ya sudah dia harus tahu jalan keluarnya bagaimana. Kalau benar ya, ini bagaimana jalan keluarnya itu indra jalan. Kalau salah ya ternyata pemahaman dia salah, ya sudah, kamu harus berani mengakui ini memang nggak bermanfaat kok, malah. Yang keempat adalah ikrama, melaksanakan semua upaya penyelesaian dengan baik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, yaitu kesepakatan yang telah ditetapkan. Lalu yang penting adalah logika, harus mengedepankan pertimbangan logika dalam menindaklanjuti penyelesaian permasalahan yang telah ditetapkan. Karena akal ini satu-satunya kita bawa. Jadi daya survival kita. Ketika kita kepentok, aduh aku nggak punya uang, gimana ya kerjakan apa ya? Itu harus juga jangan yang jadi baru aku gini lah enak seenaknya aja atau lebih orang gitu kan. Akal itu bekerja gimana caranya? Kita selaras sama semesta, pasti kita mendapat apa yang terbaik. Stok data ini udah sering dibahas di semua pembicaraan pemimpin, aku nggak perlu panjang lebar. Ada indra berata ya, karena ketika dia hujan diasosiasikan dengan berkah, ya pemimpin harus kasih berkah. Gitu. Yang memberata, yang itu sebenarnya dia kematian, dia nggak pandang dulu siapa aja. Gitu. Tapi intinya ya dia menegakkan keadilan nggak pandang dulu. Yang berata dia harus bisa memberikan pengetahuan. Raja itu harus pemimpin raja atau apapun harus bisa kasih pencerahan sama rakyatnya. Karena contohnya Chandra Brata harus bisa memberikan ketika situasinya gelap, dia harus bisa menjadi pengamat penting dalam ilmu sastra dan seorang bicara. 9 kriteria yang harus diperhatikan oleh seorang dalam memilih para pembantu, termasuk buat diri kita memilih teman. Karena jangan sampai salah kita milih teman, tapi ternyata teman yang kita percaya musuh di belakang itu lebih banyak. 9. Ketika seorang pemimpin mempercayakan para pembantunya gitu, orang-orang yang dipercaya, ternyata mereka semua kali musuh kita dari belakang apa? Nah itu harus hati-hati. Nah ini ada beberapa kriteria ya di sini. Yang berikutnya adalah Paca Satya. Ini landasan seorang pemimpin yang sebenarnya tadi sudah ada semuanya. Dan yang pertama adalah jujur terhadap diri sendiri. Itu penting banget. Karena kalau kita jujur sama kita sendiri, ya udah semua orang akan tidak benar. Jadi konklusi atau konsep di atas itu mampu merumuskan kembali semua konsep-konsep itu. Mungkin kalau sekarang ya menjadi konsep baru untuk mengantarkan untuk keadaan yang lebih depan, lebih maju dengan konsep sekolah. Biasanya seorang pemimpin tidak boleh menjadikan kesibukan sebagai alasan untuk tidak perhatian sama dirinya sendiri dan keluarganya. Ya pemimpin yang mimpin memang, tapi dia punya tanggung jawab dirinya sendiri pertama, kedua keluarga. Ketiga, dia berbuat dan berpikir tentang keselamatan negara, bukan malah rekokin negara ya gitu. Di masa lampau, di masa lampau sekarang dan yang akan datang. Jadi di semua masa dia harus berpikir. Nah ini yang terakhir,
Saya ambil kutipannya Sang Guru ya, dengan beberapa pemikiran. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin, setiap pikiran, emosi, dan tindakan kita berdampak pada orang banyak. Jadi sangat penting untuk memperbaiki diri sendiri dulu. Ketika kita itu punya dampak, tindakan kita punya dampak dan kita memimpin, kita perbaiki diri kita sendiri dulu. Kita lihat dulu apa aku duduknya salah, apa aku ngomongnya salah. Jangan ketika ada terjadi sesuatu yang kisruh dalam kepemimpinan dia langsung nyalain orang. Dia lihat dulu, lu duduknya salah, ngomongnya salah, aku yang salah, yang mana dulu gitu. Yang kedua adalah kepemimpinan berarti kemitraan, kerjasama, pendampingan serta dukungan. Kepemimpinan berarti tidak mendominasi situasi, tetapi lebih kepada memberdayakan orang-orang yang melakukan apa yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Berbuka inspirasi, kamu bisa ini lah sebenarnya. Oke, kamu tak dukung, kamu tak support sebenarnya. Jalan. Kamu akan diawasi oleh orang-orang untuk membantu keuangan dan semuanya perkembangan. Bisa seperti itu. Yang ketiga, jangan melihat seorang pemimpin dari sisi itu cewek atau cowok. Ya. Karena kita harus lihat mereka itu dari kualitasnya. Kualitas itu pantas, jadi nggak boleh cewek atau enggak ini harus cewek, ini game ini harus cewek ya. Kalau kita cewek nggak mampu gitu, dia nggak punya kualitas, kan kita nggak bisa pilih. Tapi lihat dari kualitasnya, ya orang itu. Karena kepemimpinan haruslah merupakan konsekuensi dan kompetensi. Nah, kira-kira itu. Ini udah panjang banget, saya yakin masalah kepemimpinan ini sebenarnya materi yang sangat berat. Tapi karena ini kita ngebahas di sini adalah jenis sastra yang ya mungkin bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu juga untuk memimpin sesuatu atau bergerak dalam sesuatu. Ya kira-kira itu. Terima kasih Pak Rio. Terima kasih atas pemaparannya yang lumayan padat gitu ya. Kalau ini kemudian dibuat menjadi kurikulum pendidikan di Indonesia, saya rasa kita tidak akan menjadi bangsa yang kemudian ragu. Karena ciri-ciri negara yang jadi beberapa periode yang lalu itu ada satu kitab namanya Negara Kertagama, tulisannya Empu Prapanca, itu ditemukan di Cakranegara. Andai tidak ditemukan dan tidak diamankan oleh Belanda, saya yakin Muhammad Yamin akan bisa bercerita tentang Nusantara dalam rapat BPKI maupun BPKI. Siapa itu Muhammad Yamin? Yamin itu orang biasa, sama kayak kita. Dia suka puisi. Jadi kalau nembak cewek itu rata-rata pakai puisi, pakai pantun gitu, biasanya. Kemudian beranjak dewasa, Yamin ini masuk sekolah Fakultas Hukum. Makanya gelarnya itu Master in Draften, orang pengacara periode Belanda dulu. Tapi walaupun sekolah di Fakultas Hukum sering bolos, dia bolos pergi ke Perpustakaan Nasional ketemu sama Profesor Purbacaraka. Kebanyakan belajar sejarah. Di situ dia menggali ternyata peradaban kita ini luar biasa. Salah satunya adalah bendera ini, bendera merah putih kita atau ya warna merah putih. Ternyata bukan warna yang baru muncul 45 dari 45 bukan. Ternyata itu 6.000 tahun usianya. Kalau dibilang getah-getih samudra untuk Majapahit, di Kasunanan Surakarta disebut sebagai gula kelapa, Pagaruyuang menyebutnya berbeda, Palembang Darussalam menyebutnya berbeda, kemudian Lampung, Skalaprak, kemudian ada beberapa kerajaan yang lain menyebutnya berbeda. Tetapi intinya merah putih ini adalah saripati dari Nusantara. Andai kalau PKN ini memperjuangkan undang-undang wawasan Nusantara, salah satunya sebenarnya kalau dilihat dari pemaparan yang begitu detail tadi, ini harusnya masuk di dalam pendidikan kita. Nah, kalau ini sekadar menjadi cerita meninabubukan anak cucu kita, selesai bangsa kita itu. Tidak akan menjadi bangsa yang superior. Baik, saya berikan kesempatan kepada kawan-kawan yang ingin bertanya. Mungkin panitia difasilitasi dulu mic-nya, ini 2 di depan. Oh, cuma tarik. Oh, ngarangnya pasti ngerti. Ya, ini jangan di panitia nih, soalnya harus dibacain. Acara ini di endorse nih, dapat sumbangan dari calon DPR RI namanya Mbak Tari. Wah, Mbak Tari ini dulu dari Jakarta. Terima kasih. Terus Pak Dian Fariska dari Depok.
terus Bang Emir ini acaranya sudah terlaksana, semoga ya Tuhan yang Maha Kuasa mempermudah segala usaha. Terima kasih. Ya untuk teman-teman yang ingin bertanya, tolong memperkenalkan diri dulu, ya. Silakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam sejahtera budaya, salam kebajikan. Salam hormat dari saya Richard Jarjo. Saya juga dari perwakilan dari kawan-kawan mahasiswa Universitas Jakarta. Kampus tertua di Jakarta. Terima kasih. Sedikit yang menarik bahwa saja terkait dengan sejarah. Tadi saya menggelitik hati saya. Jujur hari ini agenda itu kebetulan. Karena kenapa? Napaktilas itu sudah menyampaikan bahwa saya tidak ada kebetulan. Jujur, yes, saya sepakat. Hari ini kita tidak ada kebetulan dan simbol Partai Kebangkitan Nusantara itu adalah suatu falsafah. Dan kembali lagi saya menarik pertanyaan saya adalah tentang kesundaan. Saya menarik karena hari ini kita tidak tahu ketika COVID-19 melanda 2 tahun ke 3 tahun hari ini begitu banyak candi-candi yang ditemukan, begitu banyak sejarah yang ditutupi, yang tidak pernah diketahui. Dan hari ini kita banyak mengetahui, sampai saya pun dulu mengetahui. Saya menarik dengan waktu. Tadi background saya hukum, tapi saya begitu menarik dengan sejarah. Yamin muda. Yes, terima kasih. Kenapa di Pasundan sana begitu banyak dipertemukan fosil-fosil dan saat ini candi-candi itu dibuka dan kita nggak ada yang tahu bahwa saya tidak ada yang kebetulan. Saya yakin sungguh bahwa Allah SWT itu berwujud di Yesus Kristus. Dan saya berharap tolong kegiatan dan pemahaman tentang sejarah yang tadi disampaikan Waketum untuk Partai Kebangkitan Nusantara ini tetap dijaga dan dikembalikan dan dibuka kembali agar kemudian anak cucu kita nanti bisa mengetahui bahwa saja Indonesia itu tidak seperti yang mereka bayangkan dan begitu besar Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sejahtera budaya. Mungkin sebaiknya dijawab satu-satu dulu ya. Baru nanti kita buka lagi pertanyaan. Jadi pertanyaan tidak kita kumpulkan. Oke, sudah dijawab oleh Mbak Ning. Pertanyaan tadi kenapa candi-candi ya? Kalau bisa saya simpulkan ya. Dan semasa COVID, kenapa candi-candi ini kok bermunculan tiba-tiba? Dan beliau tuh yang penanya menanyakan kalau memang tidak ada kebetulan, apa dasar pijakan logisnya kenapa pas COVID ini baru terbuka? Mungkin begitu kan ya Bang ya, kurang lebih seperti ya. Silakan Bang. Menjawab dari dua sisi. Dari sisi antropologi dan transformasi. Tapi saya tidak bicara dari arkeologi, saya bicara dari sisi spiritual. Saya coba berpendapat dari sisi spiritualitas. Ini hanya sebutnya saya. Yang pertama, waktu saya nggak bicara jam, bukan jam konstruksi manusia. Waktu itu selalu punya pola recycling, kembali di titik nol, kembali di titik awal. Nah, ketika kita dulu pernah berada pada satu titik yang boleh dibilang menilang, lalu turun, ya memang ini sebuah siklus yang normal, tapi mungkin perjalanannya tidak menyenangkan dan berada di bawah, dan sekarang posisi akan menurun karena itu kan dayanya besar loh. Orang naik menanjak itu dayanya besar sehingga dia energinya besar. Ketika energi semesta semua yang dari dalam bumi, sehingga itu mendorong semua material, bentuk material, lapisan material itu kan juga sangat mudah kan? Yang tadinya mungkin orang nggak pikir, oh jadi kepikir, aku kok pengen dari ini ya, kan ini ada koneksi energi yang saya tadi bilang bahwa kita semua terkoneksi dengan energi. Kita dengan nebula di sana pun terkoneksi. Ini masalah waktu, bukan masalah jam. Masalah waktu.
Kalau orang dulu tuh waktu itu namanya kawan. Kawan itu disimbolkan dengan makanan seperti raksasa memakan. Nah itu memang dia nggak bisa diajak main. Ketika dia makan unsur alam seperti yang sama semua akan muncul. Itu dari versi saya. Ada dark matter lah yang membuat itu semua muncul. Nah, dari sisi coba Mas Rangga. Tadi dengan Mas siapa? Kalau saya Ricky Ricardo. Mas Riki, oke. Nah, di sini kan saya kita melihat dari sisi bagaimana siklus. Kembali lagi ke Mbak Suryani tadi, ketika informasi itu dibuka, itu kan banyak wawasan yang kita terima. Nah, ketika energi itu menyambut dengan kedatangan informasi yang sangat besar sekarang, secara sosial dan kultural itu pasti men-trigger kita. Pasti orang banyak akan mencari tahu. Nah, kembali lagi ke tadi materi yang Niti Sastra. Nanya juga ini, maksudnya agak penasaran juga. Dari Mas Ricky Ricardo dari UNJ, Universitas Tertua. Unija. UNJ itu lahir dari Unija. Oh betul. Iya. UNJ itu IKIP. Iya. Universitas Prakajana. Jadi munculnya candi-candi di Indonesia periode COVID. Jadi candi Van Covid begitu. Jadi yang muncul karena persoalan COVID ini kan banyak sekali. Karena COVID ini kan membuat kita akhirnya berpuasa untuk bertemu. COVID ini membuat kita berpuasa untuk banyak hal, bukan hanya berpuasa tahan lapar, tahan minum, tahan nafsu dan seterusnya, tapi banyak interaksi yang akhirnya berpuasa. Bisa jadi nggak, Mbak? Ketika puasa ini kan posisi kita menolkan. Pada saat menolkan, maka hal-hal begitu itu muncul. Contohnya begini. Kenapa sih orang suruh berdoa tengah malam gitu? Pada saat tahajud gitu. Karena pada saat yang lain tidur dia ini masih mikir untuk berdoa gitu. Jadi kira-kira SLI dan SLJJ-nya itu muncul. Jadi anak-anak baru nggak ngerti SLI SLJJ. Jadi SLI dan SLJJ interaksinya direct untuk Tuhan gitu. Apakah seperti itu di posisi COVID ini akhirnya nol, kemudian candi-candi gelombang-gelombang ini muncul? Gini Mas, kalau dari saya untuk sebuah titik, ketika muncul pertanyaan dan kita berada di titik yang sama, ini kan nggak kebetulan titik ini, kita kumpul di sini segala macam. Saya dari kantor, saya sama dia beda gedung, tambah lagi macet dan sebagainya, tapi kita semua di titik ini 1, 2, 3, 4. Yang hanya yang di sini inilah yang boleh mendapat pengetahuan. Yang lepas dari sini tadi dia nggak punya. Intinya apa? Total liberasi. Dan makanya saya tadi sempat ngobrol sama Mas Hari. Di verifikasi ada pertanyaan itu saya sebagai orang sebelum. Otomatis dari kita sendiri dulu gitu, yang berangkat memahami energi itu. Nah, di sini semua adalah bagaimana karena kita bekerja sebenarnya, jalinan energi itu. Ada lagi nih dari mahasiswa dulu nih, karena ini saya juga pengen kemarin sama ketua Bapilu, jadi yang muda-muda dulu harus diberi kesempatan. Silakan perkenalkan. Ketika manusia memanfaatkan segala acaranya di Batu menjadi sebuah candi yang sekarang saya lihat candi, itu adalah satu kejujuran manusia dalam sebuah ajarannya yang dia pautkan, dia tuliskan pengalaman yang tidak bisa dilandasi dengan kebohongan. Berbeda dengan dia menulis di atas kertas, kita lancar. Tapi dengan Batu coba kamu wahat tapi kamu bohong. Jangan. Batu menjadi sangat penting ketika kita menorehkan pengalaman kita, ajaran cari Batu, karena di situ ada cerita. Ada candi Buddha, candi Hindu, ada juga candi yang tidak berbicara tentang agama, candi sekuler gitu ya. Jadi contoh misalnya di tempat saya di Narmada, di situ ada petirtaan, di depan di Gapura ada loji, ada apa, tapi bukan untuk peribadatan. Nah, sehingga batu-batu ini kenapa sih tidak milih dia dari tempat-tempat sekitar ya? Ngambilnya ini kadang-kadang lewat tempat yang jauh. Apakah kemudian pengambilan ini melalui proses teleportasi atau bantuan alien tadi? Sehingga ini kan tidak masuk akal gitu. Kalau kita ngangkut misalnya pakai gerobak, pakai cikar gitu, kan membutuhkan waktu yang lama gitu. Gitu ya.
Ini pertanyaannya waktu ini Luar biasa. saya terpaksa dipaksa membuka sumber. Jadi gini, memang ada hal-hal yang tidak populer ya. Saya pernah mendengar, ya saya belajar gitu ya, saya belajar dan saya dijelaskan oleh seseorang yang ya buat saya spiritualis yang masuk akal. Candi itu dibikin ya. Kalau candi itu kalau di tempat lain namanya kan temple, ya. Itu kan di temple. Candi kolam kabel ya, berasal dari kata Cina yang lebih cenderung pada arah siwaan, Parwati atau siwaan. Nah, siwa sendiri simbol dari sang bukan penghancur, tapi pendaur ulang. Ketika segala sesuatunya sudah tidak terpakai dan memang misalnya orang mati binatang mati kan sudah dia proses daur ulang itu untuk bisa dimanfaatkan. Jadi bukan lagi seperti narasinya oh siwa itu dewa penghancur, ya, dia pendaur ulang. Candi ketika kita mau terhubung dengan daya yang mana, candi dibuat itu ada aturan 18 gama, bukan agama, tapi gama. Atau saya lupa ya, ada kami gama, ada apa gama, dan ini dengan ketinggian sekian, sudahnya sekian. Ada arca, bukan patung. Kita harus bisa membedakan mana yang arca, mana yang patung. Itu yang kita nggak bisa semua dengan patung. Arca itu punya bentuk-bentuk tertentu yang dia sudah pakai. Untuk segini, oh ini telinganya segini, ini tidak terlihat. Nah, ketika kami sudah jadi dengan ketinggian atapnya seperti itu, bentuknya dan semuanya dengan lebar ruang sekian, orang duduk di tengah itu, ketika dia melafalkan mantra, misalnya om, lihat nada yang panjang, itu suara getarnya itu memantul ke sudut-sudut ruangan itu dan kembali ke diri kita untuk memvibrat badan kita, merevibrat dia. Ketika ada titik-titik yang turun energinya dan kita sebenarnya sakit di situ, yang kita nggak sadar, belum berasa, dia sudah kecil. Gelombang ya. Betul. Itu kenapa tidak namanya gama, berbagai macam gama yang dari tidak boleh dimungkinkan berbeda. Mungkin lebih cenderung ke situ ya, karena itu kan disampaikan mengenai etika. Kalau ini bangunan fix, karena itu berpengaruh pada Indonesia. Yang tahu saya seperti itu. Ini yang saya dengar dari seorang spiritualis dari yang mengatakan. Pertanyaannya, Mas? Ibu, ya. Sekarang kita menuju ke pertanyaan kita. Saya punya kewajiban nih, membacakan kedua kali orang-orang yang mengendorse acara ini. Satu namanya Mbak Ali. Tuh. Yang kedua namanya Bang Emil. Dan yang ketiga adalah Bang Dian Fariska, bos saya itu. Nah, dia yang terbesar lah. Nah, jadi untuk yang pertanyaan ketiga, ini maaf karena udah perjanjian. Kata Mbak, nih seorang pemimpin nggak boleh dapat janji. Terima kasih untuk para endorse. Besok kita minta lagi. Ya, yang ketiga dari mahasiswa ya. Jadi malam ini kita dominasinya ke para mahasiswa ya. Mumpung ada dosen depan. Mas. Ini kalau lihat agak sini. Mas, 4 juta nih nggak dikasih nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Trip Al Fauzi dari Universitas Jakarta. Saya ingin mempertanyakan perihal napak tilas, sistem kepemimpinan berdasarkan ajaran leluhur Nusantara. Kebetulan saya lahir di Tanah Pasundan. Di Tanah Pasundan ini melekat salah satu mitos yang dimana lahir daripada perang Bubat. Yang orang katanya perang Bubat itu ada. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita untuk menghilangkan mitos-mitos yang sudah melekat ataupun mendarah daging di masyarakat yang awam?
Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya, terima kasih. Tadi siapa? Pak Tri. Ya, Bro Tri. Mungkin kita nanti minta pendapat dari Mbak Suryani mengenai satu fakta tentang penggugat dulu, gitu. Terus kedua, apakah perlu dihapus atau tidak? Nah, jadi ada 3 versi. Silakan Mbak Ning, sudah ditunggu oleh mahasiswa. Sebenarnya selalu muncul dalam pertanyaan saya. Ada satu pegangan saya yang selalu saya pakai ketika saya menghadapi persoalan ini sebagai seorang psikolog juga ya. Yang pertama saya pakai adalah uji logika. Saya uji dengan logika. Dengan pendapat. Oh ini tempatnya di Subang, di daerah Jawa Timur ya. Ya udah, kalau memang kita akan eager, kita satria dengan diri kita sendiri, kita tahu kita sana. Kita tanya penduduk di sana Bubat itu di mana tempatnya, yang seperti apa. Setelah kita tahu, kan kita langsung bingung, ini nggak perang di sini. Jangan karena tempatnya itu kecil ya selesai. Untuk terjadi perang di situ ini orangnya sekecil apa? Gitu. Yang kedua, ini apakah sudah gede banget jadi kecil karena terjadi kan bisa ya kan tanah itu terjadi penyempitan gitu kan. Nah itu harus dicari. Yang pertama uji logika, segala sesuatu baik fakta yang dimitoskan atau mitos difaktakan itu pakai uji logika. Uji sejarah, logika berpikir dan logika sejarah kita harus main. Jadi kita bisa menjawab, oh ternyata sebenarnya ini nanti akan ketemu terus. Tapi kalau kita mencari pengetahuan, oh ini titiknya ini, udah ini pengetahuan, segala pengetahuan kita sudah terjawab, itu hati-hati. Karena puncak tertinggi dari pengetahuan itu adalah ketidaktahuan. Semakin kita tidak tahu dengan pertanyaan yang baru, semakin kita akan menggali pengetahuan yang lebih luas. Di situ jawabannya itu. Kalau di sini bukan kewenangan saya menjawab apa dengan saya, dengan data yang saya perlukan sekarang, saya punya jawaban. Tapi belum tentu data orang lain sama dengan saya kan, karena sejarah kita nggak di sana pada saat itu. Tahunya kan kita cuma katanya dan katanya. Belum tentu yang tertulis itu benar. Sebelum yang ditulis itu nyatanya banyak hal-hal yang salah dan banyak hal dampak yang merumuskan banyak. Nah makanya yang kita pakai harus uji logika dan uji sejarah. Ketika itu diuji mendapatkan hipotesa, hanya sementara saja itu sudah bisa mendapat satu ilmu pengetahuan yang bukan lagi masalah percaya tidak percaya tapi meyakini. Misalnya seperti ini, orang tidak pernah melihat api. Saya bilang api itu larinya ke atas. Ada orang bilang nggak, api itu larinya ke bawah. Mitos dari atas. Orang nggak pernah lihat api, bingung. Sudah cari api, nyalakan. Larinya kemana? Ke bawah atau ke atas? Api bergeraknya ke atas atau ke bawah? Ada nggak api bergerak ke bawah? Dalam dunia sendiri ada. Tapi itu hanya cerita. Belum ada. Sehingga ketika kita percaya, kita hanya oh iya saya percaya, tapi kita uji dan ternyata memang larinya ke atas. Ya itu sudah tidak perlu lagi diragukan dengan ini percaya atau tidak. Ini yakin. Kenapa? Ya memang faktanya begitu. Ketika kita melihat laut warnanya biru, ya saya juga melihat. Oh percaya air laut warnanya biru. Saya percaya, tapi saya belum tentu yakin. Jawaban saya seperti itu. Ayo kita berpikir. Ambil di gelas, tahu? Biru enggak? Enggak. Sensor, fakta, makanya uji logika dan uji sejarah. Kita akan bisa menjawab ini benar apa enggak. Ini dongeng apa? Kira-kira jawabannya itu Mas. Jadi ketika Mas penasaran dengan Tuhan, mungkin itu panggilannya Mas untuk menyelesaikan Tuhan nyata atau tidak. Oke, Bos. Ya.
Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga ya. Yang keempat. Selamat malam. Perkenalkan saya Omar, saya relawan di PKN. Ini Pak, tertarik banget saya sebenarnya dari awal yang Pak sajikan tentang zaman Weda. Di Weda pernah berkata seperti ini, "Nang sang yang Weda takut minang bodoh." Jadi Weda itu sangat takut ketika orang yang bodoh mempelajari Weda. Makanya sebelum mempelajari Weda, pelajarilah Itihasa dan Purana. Itihasa adalah Mahabharata, kemudian Ramayana, dan Purana itu adalah ada 19 Mahapurana. Jadi begini, ini pertanyaan saya yang sama dengan Prof. Agus Arif Munandar, guru besar arkeolog. Iya begitu. Nah minggu depan saya bersama dia di Jogja. Siap. Jadi sebenarnya enak banget sebenarnya kalau kita bahas tentang napaktilas sistem kepemimpinan berdasarkan ajaran leluhur Nusantara. Kan gitu kan? Apa sih spiritnya kan leluhur, lelampahan laku sandi luhur, sebuah pesan yang terus menerus akan diberikan kepada leluhur kita kepada kita gitu, yang tidak akan putus gitu sebenarnya. Jadi kalau untuk berkaitan tentang candi, belum ditemukan candi yang mana lebih tua mungkin seperti Mas tadi bilang pada saat kopi ditemukan lagi kan gitu. Kemudian sistem percandian kita seperti apa? Kemarin saya nanya ke Prof. Agus Munandar, pertanyaan saya sangat ini berkaitan nggak sih candi-candi ini dengan candi yang lain seperti candi di Dieng, dataran tinggi Dihia di Wonosobo. Nah itu kan ternyata Prof. Agus bilang yang mendirikan candi Prambanan itu adalah seorang Simpin, seorang Brahmana yang dia digodok di Candi Ngempon di Semarang. Nah sebuah padepokan sebelum dia ingin membangun candi Prambanan, dia berguru dulu nih di sini nih pengambilan batunya dan lain sebagainya untuk membangun sebuah candi di Dieng dan Prambanan. Nah kemudian saya bertanya lagi, pertanyaan saya sangat simpel, spirit apa sih yang bisa diberikan kepada kami generasi penerus, dan saya harus memulainya dari mana? Saya mengawalinya dari Jawa Timur Pak, dari Gunung Raung, kemudian di Malang Candi Arjuna yang dibilang candi tertua mungkin gitu ya kan, belum ditemukan lagi candi tertua ya. Kemudian di Desa Madaka di Pura ada air terjun yang di dalamnya ada candi, jadi kita masuk air terjun, nyebrang, dalamnya kayak Gunung Waku yang tempatnya Sumbokong, di situ ada sebuah petilasan. Kemudian lagi itu ke Jawa Tengah yang di Sukur, Candi Cetok, yang disebut pusat kepala, candi-candinya, kemudian pindah ke Jawa Tengah dan sebagainya. Nah pertanyaan saya sangat simpel kepada Mbak Suryani, kira-kira pertama spirit apa sih yang leluhur kita yang mungkin dituliskan di sebuah prasasti atau apa tentang kenusantaraan ini, atau Nuswantara atau Bipantara dulu namanya, ke Sunda yang sebelumnya Mas itu juga tanyakan. Yang kedua, saya harus memulainya dari mana untuk menapaktilas, apakah dari timur Jawa atau dari barat Jawa, atau juga ternyata prasasti yang ditemukan bukan prasasti, sebuah apa ya saya sebutnya kerajaan Salaka Negara yang itu kan, Salaka Negara. Ternyata ada yang lebih tua lagi ditemukan, ternyata ditemukannya dibilang ini sebuah mitos tapi belum dibahas secara arkeologi, itu ternyata yang sejarah tertua ada di Sumatera Utara. Leluhur kami itu dari Sumatera Utara. Sebuah mitos belum dibuktikan mungkin ya. Mitos. Salaka Negara ini leluhur orang Batak itu jauh lebih tua dari peradaban Salaka Negara, dari peradaban Kutai Kertanegara gitu. Jadi mungkin saja kan Siliwangi dengan Silitonga bersaudara. Jadi banyak orang Batak nih kayaknya. Udah gitu Mbak, saya harus memulai dari mana? Mungkin kita bisa bikin film tentang spiritnya Nusantara. Mungkin dari mana? Saya mengawalinya dari raja-raja Batak dulu, atau baru ke Sumatera, baru habis itu ke Jawa. Kira-kira dari Mbak Surya ada nggak sih referensi? Kami harus memulai dari mana supaya spirit kita sama tentang kenusantaraan. Terima kasih. Dibilangin. Saya
Mas Komang. Dimulai dari PKN, Ini Bos. pertanyaannya Mas Komang. Beli Komang ini menggiring saya untuk Repot ini. Materi saya cuma di sastra. tapi ini mau nggak mau saya bicara pas lah. Iya, Jadi gini Mas, ketika menanyakan spirit apa yang ditinggalkan leluhur, jawaban saya itu cuma simpel. Kembali ke diri. Kosongkan diri. Kembali ke diri. Siapa kamu yang sekarang adalah bukan siapa kamu ya. Ketika kita ngomongin DNA, mungkin Mas Komang di Komang ini nggak tahu leluhurnya yang 10 generasi dia pasti. Tapi semua badannya Mas Komang ini menyimpan semua generasi leluhur 100 tahun kita. Kita nggak tahu bagaimana rambutnya leluhur kita 5 generasi di atas, tapi ada di rambutnya Mas Komang. Kita nggak tahu leluhur kita berapa generasi di atas kita seperti apa, tapi matanya ada di kita. Jadi kita menyimpan semua rekaman, badan kita ini rekaman memori itu nggak di otak. Otak ini cuma sebagian kecil untuk operasional, tapi memori kita itu ada di semua tubuh kita. Dan ketika Mas Komang, spirit apa yang diminta oleh leluhur itu kan, ya kembalilah ke jati diri. Dia yang ada di dalam kita ini membangunkan kita bangkit spirit. Spirit itu bahasa Inggris semangat. Bahasa lain rupi ya toh? Masuk. Nah, mulai dari mana? Rekamannya ada di situ kok, kamu nyarinya kemana-mana? Bingung saya. Izin Pak, jadi saya ini bicara saya menemukan Tuhan Pak. Jadi sebelumnya saya tidak beragama, gitu dulu. Ini kalau udah mau bawa Tuhan harus pakai mic. Ya, saya nggak beragama. Jadi kebetulan saya anak umum itu dalam bahasa Balinya anak yang ditemukan, kemudian diasuh. Kebetulan saya diasuh oleh seorang orang Bali, gitu ya. Dan jadilah saya Hindu. Saya kan nggak bisa memilih waktu itu kan. Kalau saya bisa milih ya terserah saya mau milih yang mana gitu. Jadi kebetulan saya diasuh oleh orang Hindu. Kemudian ternyata saya tahu saya besar oleh seorang punya bapak ibu yang masih ada, dia Muslim. Ya saya memilih ya udah saya nggak mau ganti agama, ya udah Hindu aja. Akhirnya ada guru spiritual saya bilang, bukan guru spiritual, teman lah gitu bilang. Seperti Mas Rio bilang, saya sangat setuju dengan alien. Dan yang kedua tentang puasa. Jadi satu lingkar purnama 15 hari ketika kita berpuasa, misalkan Senin atau Kamis gitu, misalkan itu satu purnama, kemudian pengelola ketemu purnamanya itu lagi, berarti dalam 1 tahun kita bisa melewati Navratri, kemudian itu bisa bertemu dengan leluhur kita di atas kita gitu. Misalkan saya ketemu bapak saya puasa lagi dalam satu lingkar pengelong 1 tahun, yang terus menerus bisa ketemu kakek, kemudian ketemu kumpi, kemudian dan ketemu 7 turunan yang di atas saya. Nah, kebetulan ketemu nih, gitulah, gitu ceritanya ketemu, gitu. Sampai akhirnya, ternyata saya ketemu nih sama orang tua kandung saya. Jadi gini Mbak, saya sangat setuju tentang pertanyaan Mbak. Kamu itu siapa? Saya pertama tanyakan seperti itu. Ketika balik ke diri saya nih, saya jadi rancu ketika banyak sesuatu yang masuk ke saya nih gitu loh. Oh ternyata begini, begitu. Akhirnya sampai saya bertemu sampai di lahirnya, sampai di India Mbak, di Lembah Sungai Dangga. Saya waktu itu di India dan nanya, kira-kira kalau saya masuk Hindu gimana? Atau saya masuk Muslim gimana? Atau saya masuk Kristen gimana? Gitu. Kebetulan saya belum ber-KTP nih gitu. Nah waktu itu jadi biar gampang nggak bilang gitu. Ternyata akhirnya ya udahlah, saya tetap memilih untuk berjalan di jalan Dharma sebagai agama Hindu. Gitu. Jadinya pertanyaannya, jawabannya Mbak cukup relevan gitu. Ada dalam dari Nusantara ini kita bisa merasakan banyak hal mungkin. Kurang lebih sih seperti itu Mbak. Ini bukan pertanyaan tapi sedikit sharing aja. Ya, untuk di Komang kita perkenalkan kakeknya ini kakek. Ya, terima kasih. Jadi kemungkinan setelah kita harus batasi nih. Oh iya. Iya kan? Mungkin kita buka 2 lagi boleh, Ibu? Oh boleh. Oke, kita batasin 2 pertanyaan.
Tadi Blik Komang sudah ketemu kakeknya namanya Pak Puan Simanjuntak. Dan yang paling penting hari ini ada yang bagus bahwa ternyata bagi kita pribadi, teman-teman semua, kalimat Nusantara bisa kita ganti menjadi partai kebangkitan diri sendiri, guys. Saya baca dari tadi itu kembali ke diri sendiri aja. Oke, karena saya juga takut dipecat nih, Mbak. Belum ada jurusannya yang khusus untuk mempelajari hal-hal seperti ini, atau memang sudah ada? Mohon informasikan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan lagi dong, nanti saya dipecat nih, kedua kali itu ya, dua kali. Ya, silakan Bani, ya dari Ketua Bapilu sehingga kita bisa berkumpul di sini. Silakan dijawab. Mas Bona, Mas, pakainya Mas. Oh, Mas Bona. Iya, karena bukan orang Pak. Kita lebih pada mati, itulah faktanya karena perempuan itu syaki. Yang lebih seksual, tapi ini nggak kita bahas di situ. Yang lebih seksual, tapi ini nggak kita bahas di situ. Ya, tadi kira-kira itu ya jawabannya. Sejak kapan ya? Ini kira-kira berapa hari? Atau sengaja ya, Bang? Ya memang ada dari desain. Saya sebenarnya mau jawab itu tapi kayak gini ya. Ini kalau kita mau dalam lagi itu bahaya. Sepijuran karena sendiri pun ditutupi sampai hari ini. Karena yang pengetahuan itu bersifat rahasia, jadi saya menganut itu ya. Ditutup. Cicil. Udah paham. Yang kedua apa tadi? Etno, Mas. Etno, pelajaran pendidikan etno. Ya kalau saya gini, sebenarnya ketika manusia itu punya intuisi, seperti Mas Bona punya tiba-tiba, ini ada nggak? Berarti kan intinya ide itu muncul dari mana? Nah, ketika ide itu muncul dan sudah diucapkan sama Mas, dia akan terhubung dengan ether, cloud, bahasa sekarang. Dia sudah nyimpan. Kalau tidak dilaksanakan, dia akan diambil orang lain, udah gitu aja. Intinya ada nggak ada, ya mulailah saja semua. Karena kalau kita mau ada nggak ada, jawabannya nggak seperti itu. Nah, ini ada masalah etno nih yang ahli beliau. Mas Rangga. Ya. Ronggo. Kalau ini kita berbicara di aplikasi instansi, saya di perlindungan kebudayaan. Nah, itu yang kita garap itu adalah bagaimana membuat kerangka berpikir tercatat. Karena bangsa kita ini sangat miskin. Itu dulu, edukasi itu dulu. Nah, sekarang itu sudah mulai dijalankan mulai dari 2017, khususnya di Undang-Undang Kemajuan Perusahaan. Kita diajarkan untuk bagaimana anak didik mulai dari sekolah dasar itu kita belajar mengamati, mencatat hal apapun, ya, termasuk budaya. Nah, sejauh ini di Indonesia sampai tahun 2023 ada 1.728 warisan budaya tak benda yang sudah tercatat. Itu belum semua loh. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berkesan ya dengan Ibu Suryani. Apabila sistem kepemimpinan berdasarkan ajaran leluhur Nusantara yang saya anggap secara spiritual dan kebatinan. Ini juga menyangkut. Ini sangat menyangkut. Yang mana kalau kita mengenal diri kita sendiri, kita akan mengenal Tuhan kita. Bagaimana kita bisa mengimplementasikan dengan abad ke-21 milenial ini yang kalau kita lihat nih, kita balik ke belakang nggak mungkin. Kita sekarang kan ngadepin kita ke depan, dunia yang lebih maju, nggak mungkin kita mundur. Mungkin itu pertanyaan saya. Moderasi. Bagaimana kita bisa menanggapi ini implementasinya abad 21 ini bagi generasi-generasi yang mungkin mereka juga akan maju dalam percaturan di DPR RI, DPD maupun di DPRD. Nggak mungkin kita balik lagi ke belakang. Ya itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tapi Suap Puncak Jakarta Barat. Gimana Mbak ini nggak boleh balik ke belakang? Ada satu hal Pak yang mungkin kita tidak sadari, bahwa ada satu hal yang baik dulu, sekarang dan besok itu dibutuhkan oleh kita. Itu dulu di zaman dulu juga ada, di zaman sekarang ada, diperlukan, tapi hilang, lupa, dan di masa depan itu lebih diperlukan, yaitu kesadaran. Satu itu aja. Ketika kita tahu sebenarnya kesadaran itu apa, itu akan mengikuti dengan sendirinya. Karena apa? Dengan kesadaran, etika, moral, teknologi dan semuanya itu bisa terlampaui. Dualitas itu bisa terlampaui. Tidak ada lagi orang menjustifikasi ini jelek ini buruk. Kesadaran itu semua. Jadi bagaimana implementasinya? Ya mari kita belajar lagi, menggugah lagi bagaimana cara kita mendapatkan kesadaran atau mencapai kesadaran atau menginovasi, mengevolusi kesadaran diri. Itu sih Pak jawaban saya, mungkin sesimpel itu. Oke, mungkin teman-teman semua acara kali ini cukup bagus, kita tutup. Mungkin dengan dua resume dari pimpinan kita yang paling tinggi pada saat ini, yaitu Waketum, Bang Rio dan Ketua Bapilu. Jadi kita minta resume dari pertemuan ini kita rangkum. Semoga kita mendapat arahan dari pimpinan yang baru diajari cara memimpin nih. Ya kan, dia harus cerdas, harus peka gitu kan. Jadi kita minta resumenya untuk kita semua maju, khususnya ada Ibu DPR RI, Mbak Tari, besok jangan lupa nimbang lagi, ya kan. Saya membiarkan nanti kawan-kawan sekalian memiliki kesimpulan masing-masing atas apa yang telah kita diskusikan selama 2 jam 37 menit. Ini terasa dia memiliki gelombang yang sama, akhirnya dia tidak terasa, bergulirnya waktu itu tidak terasa. Kita bisa ambil contoh begini. Saya telepon Waldi atau telepon Mbak Bona, itu sebenarnya hubungan gaib karena orangnya tidak terlihat. Tapi karena gelombang yang sama, akhirnya kita bisa terkoneksi. Ada hal kecil atau istilah kecil yang sering kita dengar, tapi sering juga berlalu begitu saja, yang namanya telepati. Leluhur kita memiliki telepati. Dia tidak ketemu, tapi dia ada interkoneksi antar dia. Kalau sekarang kita bilang dia telepati itu singkatan telepon pakai hati. Artinya, masing-masing hati yang itu bisa terhubung. Dan itu merupakan teknologi masa lalu. Teknologi masa lalu ini adalah teknologi yang sangat luar biasa. Peradaban yang sangat luar biasa. Mungkin nanti di diskusi-diskusi berikutnya kita akan menegah misalnya, nanti dikaitkan sama relevansi Nusantara, bagaimana kenapa Arya tidak mau bergabung dengan Brafida. Dan kalau Waldi bilang, kalau ada generasi unggul namanya Arya, di mana di belahan dunia ini yang paling banyak nama Aryanya? Di Indonesia. Jadi sebenarnya bangsa unggul itu adalah bangsa kita. Tetapi kita ini kan tidak sadar, atau malah dibuat tidak sadar. Karena itu tadi saya bilang bahwa di awal, kalau bicara simbol itu sebenarnya bukan hanya dengan fisik, tapi dengan suara, dengan ucapan itu fisik. Aksara. Dan aksara itu sebenarnya juga simbol yang tidak terlihat. Semisal ini. Kalau saya dulu tuh ada pelajaran mulok itu muatan lokal. Bagaimana kita membedakan pengucapan antara tepat dan etalim. Ketuhanan yang Maha Esa itu pengucapan yang benar, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Dari situ aja sebenarnya maknanya akan beda seperti kata Mbak Suryanin tadi. Itu baru dari sisi bahasa. Betapa detailnya orang-orang kita. Itu baru dari sisi bahasa. Kemudian betapa detailnya orang-orang terdahulu dari sisi bangunan. Bagaimana betapa presisinya Borobudur di tengah-tengah Pulau Jawa. Zaman dulu itu tidak pakai water pass atau meteran yang mengukur supaya di tengah-tengah Pulau Jawa, tapi ada teknologi yang luar biasa. Nah nanti mungkin ini apa bantuan yang dia apa enggak ya. Tapi betapa ada teknologi luar biasa yang kemudian itu dihilangkan. Kalau kaitan dengan partai politik, ada tata pemerintahan. Bagaimana di depan bangunan itu harus yang namanya gapura. Bagaimana yang namanya loji di sebelah mana, penterimaan di sebelah mana, itu sudah ada yang ngatur. Artinya, orang-orang dulu ini beradab.
kita punya kesenian pakai gong, kita punya kesenian semua berbahan dasar logam, dan itu hanya bisa diolah oleh mereka, oleh komunitas, oleh bangsa yang memiliki ilmu metalurgi. Nah, kampusnya metalurgi nih. Paling dulu resi, paling dulu empu, tetapi orang-orang ini kan betapa luar biasanya. Nah, ke depan hal-hal ini tidak boleh kita tinggalkan. Seperti yang saya katakan di awal tadi sebagai pembuka, bahwa di Indonesia banyak candi. Jangan sekedar dijadikan objek wisata. Kita datang, jangan. Kita lihat itu ada apa. Kalau baca yang benar bukan candi ini, tapi sandi. Tahun baru Saka, tulisannya Caka, ada C begitu, cekung. Sandi itu apa? Sandi adalah kata kunci, password untuk masuk sesuatu. Jadi sudah benar kita berkumpul, masuk untuk passwordnya ini, sign in-nya lewat cita-cita untuk kebangkitan Nusantara. Dan harapan saya ke depan, teman-teman tidak begitu saja sign off begitu saja, tapi kita berproses bersama di sini, sehingga apa yang kemudian menjadi harapan bersama ini bisa lebih kita galakkan lagi. Kalau Mbak Ning mengatakan sebelum Nusantara ini ada di Bantara, ada segala macam, bahkan mungkin ada Lemuria. Makanya kan terkadang saya juga bingung, Mbak. Saya ini bukan orang Sunda, tetapi daerah saya dulu disebut Sunda Kecil, Bali, NTB, NTT. Kalau kita bicara Sunda, Sunda Kecil ini yang dulu gubernurnya namanya Ketut Pujil pada saat periode NIT Negara Indonesia Timur, Bali dibiarkan dengan Hindunya, NTB dibiarkan dengan Islamnya, NTT dibiarkan dengan Kristennya. Kami selalu dibully, NTB nunggu Tuhan bantu, NTT nunggu Tuhan tolong. Tapi ternyata itu ada sebuah skema luar biasa. Kenapa dia tertib ini dari NTB? Kita satu pulau, satu kesatuan yang bulat dan utuh. Harapannya ini merupakan sumber kita untuk bagaimana ke depan. Kalau ini kan konteks sejarah, supaya kita bisa tahu ada kufadis arah tujuan kita kemana, supaya kita nggak galau di tengah jalan kan. Jadi biar kita tahu kita mau kemana, kita mau bawa. Insya Allah ketika teman-teman semua ini lolos DPR RI, provinsi, kabupaten, kota, punya ide. Idenya apa? Budaya-budaya Nusantara itu menjadi filter yang efektif kita untuk mengembalikan bagaimana ini ke depan. Dari semua sisi, bicara hukum kearifan lokal. Misalnya, di satu daerah saya lagi nih, ketika laki-laki dianggap jantan, dia harus culik perempuan, nggak bisa. Berpendapat selebihnya. Yang kedua sekarang dari Ketua Bapilu. Langsung aja. Nah, sampai tutup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Alhamdulillah hari ini kita sudah menjalankan satu event yang oke, yang kita akan jalankan setiap hari Jumat ya di bawah Mas Waldi, dan ini merupakan event dari Bapilu yang kita akan coba galakan lebih banyak lagi dan lebih besar lagi sebenarnya. Dan kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang sedikit memberikan banyak pikiran kita bahwa nanti apa yang kita perjuangkan. Jadi kalau Mas Rio ini udah masuk ke area politik, ini salah satu yang kita mau perjuangkan dalam ketika kita masuk dalam ranah politik maupun nanti kita di dalam anggota dewan dan perundang-undangan ya, betul. Jadi teman-teman, terima kasih adik-adik juga yang pada dari kampus-kampus luar biasa. Lupakan dulu pada saat dalam diskusi ini kita berbaju apapun, oke silakan. Tetapi inilah yang kita bangun setiap Jumat, lepaskan semuanya, kita berikan mendapat pencerahan dari para narasumber. Demikian Pak Waldi, dan terima kasih para narasumber luar biasa. Termasuk Mario ini sebenarnya ngomong sejarah mulu. Sebenarnya jurusannya salah, Pak. Dia luar biasa tapi sama kayak begitu kan. Cuman ya inilah gitu. Teman-teman lain yang juga punya narasumber, nanti kita saling berbagi. Silakan menginformasikan kepada Mas Waldi, karena ini akan terus dijalankan sampai nanti pada saat kita di bulan-bulan Oktober nanti ya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Malam kebajikan kepada semua. Ini juga sponsor utama Mbak Tali ini ya, di depan kalau ya mau diabadikan sebagai dokumentasi kita, dan kita akan taruh di Instagramnya Binnas bahwa hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang mulia. Ayo maju.